kita lanjutkan kembali. Mas Edo, salah satu syarat yang diajukan untuk mencabut moratorium ini adalah melengkapi syarat administrasi, termasuk diantaranya adalah dampak lingkungannya. Apakah Anda melihat ini sudah dipenuhi untuk analisa dampak lingkungan? Ya, kalau dari segi dari segi prosedur, seharusnya RZWP 3 kan dulu harus selesai dulu, baru kemudian ada kewenangan untuk mengeluarkan izin dan kemudian baru bagaimana proses penyusunan dokumen AMDAL dan segala macamnya itu. Nah, tapi ini adalah praktek yang harusnya tidak boleh terjadi. Terus kemudian harus dipaksakan lagi, begitu ada kesalahan harus dibuatkan regulasinya untuk bisa mengakomodir kesalahan ini. Itu prakteknya yang terjadi sekarang. Tapi paling tidak yang paling penting adalah bahwa ekosistem Teluk Jakarta ini juga harus dilakukan zonasi. Yang kalau misalnya Pak Bestari tadi sampaikan, ini perintah Undang-Undang 27 2007, Junto 1 2014. Itu wajib harus ada RZWP 3K, dan dasar untuk mengeluarkan izin itu adalah rencana zonasi. Nah, fakta yang sekarang kan tidak terbalik gitu. Izin dulu keluar baru dibuatkan RZ-nya untuk mengakomodir izin itu. Itu faktanya yang ada saat ini. Nah, apakah kemudian ini bisa dibenarkan atau tidak? Ya, kita tanya hukum lah. Kita sementara berproses hukum sekarang. Meskipun Pulau G misalnya, kami sedang menyiapkan PK-nya untuk Pulau F, I, K, itu buktinya kita menang di pengadilan tingkat pertama. Ya, karena memang dasar hukumnya ya izin lingkungan itu diterbitkan tidak ada dasar hukumnya. Oke, gitu. Dampak lingkungannya sendiri dengan pembangunan. Bicara dampak lingkungan sendiri, ya kita bisa lihat kondisi yang ada saat ini Teluk Jakarta. Kritis. Terus kemudian kalau kemudian ditambah dengan proyek reklamasi 17 pulau ini, bagaimana kemudian limbah-limbah yang kemudian dari daratan ke Teluk Jakarta? Apakah kemudian dia akan bersirkulasi dengan baik, dengan normal? Dan kemudian bagaimana dengan perputaran arus yang ada di Teluk Jakarta itu? Teluk Jakarta itu mengurung limbah di tengah-tengah. Kalau kita bicara konsepnya seperti itu. Tapi dari Kemenek LH sendiri melihat bagaimana kondisi seperti ini loh, Bu Vivin? Ketika melaksanakan izin, kemudian menyusun dokumen AMDAL, maka kita minta pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis. Sebetulnya pembuatan KLHS itu adalah mandat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Setelah itu jadi kajian lingkungan hidup strategis itu kan melihat lingkungan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pulau satu dengan pulau yang lain, tapi dia menyeluruh lihatnya. Setelah itu maka izin lingkungannya baru dibuat. Jadi memang di dalam perintah sanksi itu adalah memperbaiki dokumen lingkungan yang mengacu pada 3 hal. 1, kajian lingkungan hidup strategis, 2, NCICD, dan ketiga, bagaimana mereka mengintegrasikan aspek sosial ke dalam proyek atau kegiatannya. Tapi mereka tidak bisa buat sendiri-sendiri, Mbak. Maksudnya mengambil perspektif sendiri. Mereka mengambil dari kajian lingkungan hidup strategis tadi. Jadi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami melihat dari perspektif lingkungan hidupnya. Mereka itu sebetulnya membuat AMDAL-nya itu sampai 3 kali. Jadi ketika awal kami turun ke lapangan, kami melihat bahwa AMDAL dengan proyek yang ada itu nggak sesuai. Ya, kemudian dengan dampak lingkungan yang timbul itu tidak sesuai. Tadi Edo sampaikan bahwa bagaimana limbahnya dan sebagainya itu nanti dapatnya dari kajian lingkungan hidup strategis secara menyeluruh, masuk ke dalam izin lingkungannya untuk per proyeknya itu tadi. Nah, ketika kami cek setelah terjadi penjatuhan sanksi, ternyata mereka belum sesuai juga. Jadi kami minta sanksi nggak bisa dicabut. Kalian harus kemudian menyusun dokumen AMDAL atau memperbaiki yang baru. Sehingga memang izin lingkungan yang diperbarui itu sampai 2 kali. Nah, sekarang sudah terpenuhi semua. Sudah. Walhi melihatnya itu sudah terpenuhi nggak?